got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Faisal Rahma Safira Siregar dengan NIM 0308223084. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Di sini saya ingin memberikan penjelasan mengenai kesalahan ejaan dalam bahasa Indonesia. Sebelum memulai pembahasan, saya ingin memberitahu bahwa video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Rina Devianti, SSMPD. Sebelum itu, teman-teman tahu tidak apa yang dimaksud dengan ejaan? Ejaan adalah cara menuliskan bahasa atau kata atau kalimat dengan menggunakan huruf dan tanda baca. Ejaan yang terakhir digunakan dalam bahasa Indonesia adalah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan yang diresmikan pada tanggal 16 Agustus 1972 oleh Presiden Soeharto. Namun, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015, pada saat ini bahasa Indonesia menggunakan ejaan yang disebut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB. Dapat disimpulkan bahwa ejaan yang disempurnakan adalah sistem ejaan yang resmi di Indonesia yang mengatur tata cara pemakaian huruf, penulisan kata, dan penulisan-penulisan yang baik dan benar. Dalam penulisan bahasa Indonesia, masih banyak ditemui kesalahan-kesalahan dalam ejaan, yaitu meliputi huruf kapital, huruf miring, penggunaan tanda titik, tanda koma, tanda tanya, tanda titik dua, dan tanda seru. Contoh kesalahan ejaan dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, pada huruf kapital. Misalnya, dia mengerjakan tugas. Itu adalah kalimat yang salah karena huruf kapital dipakai sebagai awal dari sebuah kalimat. Jadi, kalimat yang benar adalah dia mengerjakan tugas, yaitu huruf D dengan huruf kapital. Kesalahan lainnya dalam huruf kapital adalah menuliskan nama orang tetapi tidak menggunakan huruf kapital. Misalnya, Salma meraih peringkat pertama di sekolahnya. Kalimat ini sangat salah karena nama orang tersebut tidak menggunakan huruf kapital. Jadi yang benar adalah Salma meraih peringkat pertama di sekolahnya dengan awalan kata orang tersebut memakai huruf kapital. Kesalahan yang kedua adalah pada penggunaan huruf miring. Misalnya, saya membaca novel Negeri Para Bedebah karangan Terelie. Kalimat ini salah karena judul novel tidak menggunakan huruf miring. Karena huruf miring dipakai untuk menulis judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk daftar pustaka. Jadi kalimat yang benar adalah saya membaca novel Negeri Para Bedebah karangan Terelie. Negeri Para Bedebah itu ditulis menggunakan huruf miring. Kesalahan yang ketiga pada penggunaan tanda titik. Misalnya, ayah pergi ke kantor. Kalimat ini juga salah karena di akhir kalimat tidak menggunakan kata titik. Karena tanda titik itu dipakai pada akhir kalimat yang bukan pernyataan atau seruan. Jadi, kalimat yang benar adalah ayah pergi ke kantor dengan di akhir kalimat ditandai dengan tanda titik.
Kesalahan yang keempat yaitu pada penggunaan tanda koma. Misalnya, kakak mempunyai alat sekolah seperti buku, pulpen, penggaris, dan penghapus. Kalimat ini jelas salah karena tidak memakai tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur suatu perincian atau pembilangan. Jadi, kalimat yang benar adalah kakak mempunyai alat sekolah seperti buku, pulpen, penggaris, dan penghapus, supaya lebih memudahkan kita untuk membacanya. Kesalahan yang kelima yaitu pada penggunaan tanda tanya. Misalnya, kapan hari pramuka diperingati? Kalimat ini salah karena di akhir kalimat tidak memakai tanda tanya, karena tanda tanya itu digunakan di akhir kalimat tanya. Jadi, contoh yang benar adalah kapan hari pramuka diperingati dengan tanda tanya di ujungnya. Kesalahan yang keenam adalah pada penggunaan tanda titik dua. Misalnya, bahan-bahan membuat kue yaitu tepung, telur, margarin, susu, dan gula. Kalimat ini salah karena tidak memakai tanda titik dua. Tanda titik dua digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Jadi, kalimat yang benar adalah bahan-bahan membuat kue, titik dua, tepung, telur, susu, gula, dan margarin. Yang ketujuh yaitu penggunaan tanda seru. Misalnya, ambilkan sapu itu sekarang juga. Kalimat ini salah karena di akhir kalimat tidak menggunakan tanda seru. Tanda seru digunakan pada akhir kalimat untuk menandakan suatu kalimat perintah atau seruan yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun rasa emosi yang kuat. Jadi, kalimat yang benar adalah ambilkan sapu itu sekarang juga dengan tanda seru di belakangnya sebagai menandakan kalimat perintah tersebut. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam materi kesalahan ejaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita dapat memperbaikinya karena bahasa Indonesia adalah bahasa resmi kita di negara Indonesia. Baiklah teman-teman, sekian dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.